Sahabat Indonesia, ini menarik sekali. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Hendro Saputro tadi, bahwa selama ini kita sibuk dengan bagaimana mengobati COVID gitu ya. Jadi kita sibuk di hulunya gitu ya. Istilahnya kalau ada rumah bocor, kita sibuk mengepel dan sebagainya. Nah, yang dilakukan Pak Hendro ini ke hulunya malah ya. Jadi mencegah, prevention, jangan sampai ada orang sakit gitu ya. Jadi artinya kalau rumah bocor berarti yang ditambal atapnya dulu. Jangan sampai kita sibuk dengan ngepel. Halo, sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini untuk kemajuan Indonesia menjelang peringatan 17 Agustus yang ke-76, saya menghadirkan tamu yang istimewa ini, seorang nasionalis namanya Pak Hendro Saputro, gitu Pak ya? Betul. Usia masih muda lah, masih 62 Pak? Ya. 62. Tapi penampakan masih 42 lah. Gitu. Amin. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dari Pak Hendro Saputro ini. Beliau ini dikenal publik sebagai ahli penangkap virus atau bakteri atau debu, Pak. Ya. Nah, karena beliau seorang inovator. Gitu. Sudah berapa tahun, Pak ya? 30 tahun, Pak. Nah, 30 tahun beliau menekuni di sini. Kita tanya pada beliau ini pendidikan dari mana sih? Jerman, Rusia, atau mana gitu ya? Pak Hendro, selamat datang. Ya. Jadi ini acara Indonesia Maju khusus untuk Pak Hendro ini. Terima kasih. Oke Pak Hendro, Bapak sekolahnya dari mana Pak? Lulusan Jerman atau lulusan Rusia? Iya Pak, saya tidak sekolah ke luar negeri, tetapi saya otodidak dan suka belajar. Begitu. Mulai tahun berapa Bapak menggeluti bisnis ini? Saya bergerak di bidang filter, dari pre-filter medium sampai HEPA itu dari tahun 1991. 1991? Ya. Oh, udah lama Pak? Ya, 30 tahun. 30 tahun ya? Betul. Terus, awalnya filter apa Pak? Awalnya ya ini, pre-filter, medium filter, HEPA filter. Tetapi pada tahun-tahun itu belum banyak orang menggunakannya. Hanya beberapa farmasi saja. Oh gitu. Dulu Bapak memang bekerja di tempat orang dulu atau memang dari awal sudah mendirikan? Ya, saya bekerja di suatu perusahaan 10 tahun. Oke. Setelah itu 2001 saya mulai mendirikan perusahaan sendiri. Oh ya, PT. baik. Sahabat Indonesia, beliau ini founder sekaligus chairman dan CEO dari perusahaan yang namanya PT Central Filter Gunatama. Betul Pak. Pak Hendro, waktu itu Bapak bergerak di filter ya. Terus marketnya mana dulu waktu itu Pak? Dulu marketnya pertama kali hanya farmasi. Tapi perkembangan teknologi dan situasi akhirnya ke rumah sakit. Rumah sakit diharuskan mempunyai ruang operasi yang memenuhi standar internasional. Dan terakhir ini juga makanan, minuman, itu juga sudah terlalu banyak yang menggunakan filter-filter seperti ini. Jadi mereka sudah mengetahui mengenai tentang clean room atau ruang steril, ruang bersih. Semua harus higienis, gitu Pak. Loh, Bapak ilmunya dapat dari mana Pak? Oh, kok bisa? Ya. Ini kan rumit sekali Pak teknologinya itu. Ya, berjalannya waktu saya belajar otodidak, informasi-informasi yang ada juga dari teman dan sebagainya. Sehingga saya bisa mengembangkan perusahaan saya sampai saat ini sedemikian rupa. Oke. Pak, waktu itu Bapak tadi sampaikan Bapak banyak menangani ruang operasi gitu ya? Ya. Berarti dalam skala besar satu ruang operasi begitu Pak? Ya. Oh, itu Bapak bangun semua? Ya, dari hanya lahan kita bisa melakukan dari dinding, plafon, semua sistem. Oh, Pak, ini ada gambar ruang operasi. Ini yang Bapak bangun, mock-up di sini Pak ya? Ya, betul sekali. Biasa. Ya, ini Bapak buat sendiri? Ya, kami buat sendiri.
Berapa persen Pak anunya, lokal kontennya? Lokal kontennya kira-kira lebih dari 60%. 60%? Lebih dari 60%. 60%. Jadi hanya beberapa material aja yang dari luar negeri. Oh gitu ya. Itu. Luar biasa. Pak, Ya. ini market Bapak di rumah sakit sudah besar Pak ya? Sangat besar. Oke. Jadi sementara ini sebelum ada COVID gitu ya, Ya, Bapak masuknya ke market rumah sakit ya Pak ya? betul. Oke. Jadi Bapak terus bertahan dengan nah sekarang ada pandemi nih Pak. Ya, Masuk di Indonesia sekitar awal Maret. Ya, tahun 2020, sudah setahun lebih Pak. Ya, Nah, ini kan seperti blessing itu, keahlian Bapak kemudian sangat sangat diperlukan oleh orang Indonesia. Nah, Bapak sekarang menciptakan alat yang lebih portable katanya. ya, Loh, alat apa namanya Pak? ya. Ini namanya merah putih air purifier. Bus, Indonesia banget ya. Wah, sangat Indonesia, Pak. Merah putih air purifier. Ya, Oke, ini kok ada 3 tipe, untuk apa nih Pak? ya. Ini untuk ruangan-ruangan yang berbeda, besar ruangannya yang berbeda. Oke, baik. Ya. Jadi kalau ini bisa sampai 30 sampai 35 meter persegi. Oke. Yang ini sampai 25 sampai ya kalau dipaksain 30 meter persegi juga bisa. Oke, yang paling kalau kecil? yang paling kecil ini kira-kira 20 meter persegi. Oh, ini ya. Ya. Oke, jadi ini fungsinya seperti apa Pak? Fungsi Ya. alat ini? Fungsinya dia menghisap dari kanan kiri Oke. debu, partikel, virus, bakteri semua dihisap dan dikeluarkan kembali ke depan dengan udara yang betul-betul steril, yang betul-betul tidak ada debu. Udara bersih begitu? Udara bersih, tidak ada debu, tidak ada virus, tidak ada bakteri. Oh begini. Ya, Jadi mekanismenya begitu partikel jahat yang dimasukkan, ditangkap oleh alat ini, ya. kemudian di dalamnya itu ada apa Pak? Di dalam ada UV yang membunuh Virusnya dibunuh? virus, bakteri dan sebagainya, Oke. dan ditangkap oleh HEPA ini. Ini HEPA, HEPA-nya berapa Pak? HEPA berapa? HEPA H14. Oh HEPA 14, yang terbaru berarti ya? Ya. HEPA tertinggi ya? Ya, HEPA 14 ya? Ini semua sama, pakai HEPA 14 semua? semua pakai HEPA 14, H14. Oke, terus kemudian? Nah, makin lama dengan terjadinya resirkulasi, maka ini udara di dalam ruangan makin lama makin bersih, Gitu. makin Pak, steril. Ini udara ini sebetulnya, meskipun nggak kasat mata, kotor sebetulnya Pak ya? Sangat kotor. Ya, Alat ukurnya apa Pak itu? alat ukurnya dengan menggunakan particle counter. Oh bisa dilihat ya? Bisa dihitung. Kita menggunakan yang namanya laser particle counter. Itu lebihan ya, presisinya lebih tinggi ya? Sangat tinggi. Dan itu sudah diakui dunia. Dan di pasar-pasar online juga ada ya, tapi yang lebih murah, lebih praktis. Akuratnya saya Akurasinya yang tidak ya. terlalu yakin. Pak, seperti contoh nih Pak Indro, Ya, saya tinggal di apartemen, Ya. tidak terlalu besar. Gitu. Ya. Jadinya kalau alat ini saya bawa ke apartemen kan menemui tempat ini Pak. Ya. Nah kalau apartemen itu mungkin yang paling available yang kecil ini Pak ya? Cukup. Ya, yang paling kecil atau yang ini sedang lah kita ngomong. Oh. Ini yang paling cocok 25 meter persegi. Oke. Dan ini bisa dipindah kemana-mana. Oh, portable. Gampang sekali, tinggal ada dorong anunya ya? saja. Ada apa namanya? Ada rodanya. Ada rodanya. Ya, Pak ini kita nggak usah nyebut harga ya. Kalau saya beli itu berapa ratus juta nih Pak? Satu ini. Mahal nggak? Ngeri saya nih. tidak ratusan juta, Oh, oke. hanya puluhan juta. Wih. Ya, Oh, ini terjangkau ya? terjangkau Oke. dan kualitasnya tinggi sekali. Oke. Ya, Pak Indro, ini sahabat Indonesia mungkin perlu tahu juga ya Pak. Ya. Kenapa sih Pak kita perlu alat ini dalam kondisi yang COVID ini itu? Sebenarnya manfaatnya apa? manfaatnya sangat besar sekali karena sekali lagi ini alat bisa menangkap debu, bakteri, virus dan sekaligus membunuh. Bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi bisa membunuh. Karena ada UV. Si merah putih ini? Ya, di dalamnya. Saya harus bawa pulang satu nih. Mantap. Pak Indro, perusahaan ini sudah 30 tahun. Ya, Nah, kemudian secara tidak
kita harapkan muncul pandemi. Ya. Nah, ini Bapak akhirnya mendapat semacam blessing begitu dengan menghadirkan alat-alat ini, Pak. Ya. Itu sudah dipasarkan seluruh Indonesia ini. Ya, betul. Nah, oke, pertanyaan saya, Pak, ada banyak produk sejenis ya yang saya tahu di market sudah banyak nih. Semuanya dari impor gitu ya. Ya. Bentuknya keren-keren ini, Pak. Ya. Nah, tapi lebih murah. Ya. Ada 4 juta, 5 juta lah segitu lah. Apa istimewanya alat ini dibanding alat itu, Pak? Ya, alat ini yang pertama memang ini bikinan lokal, tetapi mempunyai kualitas tinggi dengan bukti bahwa kami siap ini untuk dites dengan namanya laser particle counter tersebut. Oke. Dan kami sudah tes, ternyata ini sangat banget bagus. Dibandingkan dengan alat-alat yang dari luar negeri yang 4-5 juta, ya itu masih terlalu banyak debunya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui kebenaran itu, boleh membawa alat tersebut ke kantor kami dan kami akan buktikan bahwa alat kami jauh lebih tinggi kualitasnya dan jauh lebih tinggi kemampuannya untuk menangkap debu, bakteri, dan virus. Nih, Pak Indro, ini saya jadi pengen tahu nih, Pak. Ini tiba-tiba kenapa Pak Indro terbersit satu ide membuat alat-alat portable ini? Ya, sebetulnya kami sudah membuat ini 5 tahun yang lalu. Seperti ini? Iya, Oke. dan kami sudah lakukan pameran di Hospital Expo. Tetapi karena belum ada pandemik, maka orang hanya melihat sebelah mata. Tapi begitu terjadi pandemik seperti ini, wah ini sangat banyak peminatnya. Dan waktu itu saya buat sebetulnya untuk ruangan pasien spesial, supaya mendapatkan udara bersih, steril, dan pasien tersebut bisa segera sembuh dari penyakitnya. Jadi sebelum ada pandemi, ini memang fokus untuk hospital, Pak ya? Ya, betul. Artinya sekarang ini kalau dipakai untuk rumah harian, bisa ya Pak ya? Sangat bagus. Kalau ruang isolasi, Pak? Isolasi bukan ini tipenya. Oh, lebih gede lagi? Kami bikin unit yang lain. Nah, itu kalau untuk rumah sakit terlalu banyak kita. Termasuk rumah sakit COVID Asrama Haji. Oh, pakai alat Bapak juga? Ya, dari kami. Rumah sakit Premier Bintaro. Oke. Rumah sakit Pondok Indah. Dan rumah sakit Pertamina Jaya. Rumah sakit COVID Pertamina Jaya itu yang membuat sistem sampai pemasangan kami. Alatnya portable juga, tapi besar begitu? Atau? Kalau yang rumah sakit tidak portable. Oh. Ya, terus yang sekarang ini kita sedang mengerjakan rumah sakit moduler yang milik Pertamina di Kebonjeruk, Tanjung Duren. Besar sekali itu, kapasitas 300 pasien. Oh gitu ya? Ya, Itu Bapak bangun anunya untuk sistem sistem ruangan negatif pressure-nya. negatif pressure-nya ya? Ya, Baik Pak Indro, berarti sebelum pandemi untuk rumah sakit ya. Sekarang ini diarahkan untuk kebutuhan rumah tangga atau perkantoran bisa ya Pak ya? betul Pak. Akhirnya menyedot listrik besar nggak sih Pak? Listriknya Oh. tergantung unitnya. Kalau Ada yang katakanlah segini lah Pak. ya Ini. enggak terlalu besar, Oke. tidak terlalu besar, dan manfaatnya jauh lebih besar. Gitu. Ini sudah ada sertifikatnya Pak? Sertifikat daripada filternya, Oh filternya. bukan unitnya. Oke ya. Nah sekarang sudah banyak Pak, Bapak marketnya sudah kemana aja Pak? Wah, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Berarti pabrik di sekitar sini juga? Ya, Bapak langsung menangani semua itu? ya, kita punya orang-orang sendiri, semuanya. Orang Indonesia semua? Ya, tidak ada orang dari luar, Nggak ada TKA dari Cina nggak ada ya? tidak ada. Pak Indro, Ya, luar biasa. Di depan saya ini ada ini. Tadi Bapak memaksakan ada ini. Ini untuk apa sebenarnya Pak? Bapak bisa jelaskan ini apa sebenarnya? ya, saya akan menjelaskan ini ukuran yang namanya 1 kubik feet. Ya, 30,5 cm kali 30,5 cm kali 30,5 cm. Artinya bahwa
kelas di dalam suatu ruangan steril itu, udara yang akan diambil sampelnya itu kira-kira hanya segini. Nah, kalau kita bicara ruang steril kelas 100.000, debu yang besarnya 0,5 mikron, tidak boleh lebih dari 100.000 setiap 1 kubik feet segini. Jadi sangat-sangat kecil tapi tidak boleh banyak partikel. Kalau ruangan seperti ini anggap aja 5 kali 6 kali 3, berapa ribu kali ini. Jadi sebetulnya ruangan ini bermiliar debu yang partikelnya 0,5 mikron. Nggak kelihatan ya Pak ya? Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Jadi artinya sebenarnya adanya pandemi ini ada hikmahnya juga Pak ya? Ya. Kita harus peduli bahwa ternyata meskipun kelihatannya bersih, tetap aja banyak partikel-partikel jahat ya? Kotor. Artinya membutuhkan alat ini juga Pak ya? Betul. Jadi ada tidak ada pandemi, membutuhkan alat ini juga? Setuju. Oh, berarti kalau pandemi berarti ini udaranya langsung bersih nih Pak? Oh ini steril sekali. Sangat steril. Nanti kita bisa tes. Saya mau tanya Pak, ini bagus nggak sih untuk, ini ada saudara saya yang kena asma itu, cocok nggak sih Pak? Wah, nah ini kalau bicara asma ini paling cocok. Saya pernah mengerjakan suatu ruangan asma, ya, salah satu konglomerat di Indonesia lah. Nanti saya nggak sebutkan namanya. Saya bikin ruangannya karena kalau dia di luar pasti asmanya kumat. Tapi begitu masuk ruangan itu, maka reda asmanya. Tapi memang mahal karena ruangan yang dibuat. Itu sangat spesial ya Pak ya? Sangat spesial. Pak Indro, saya barusan tadi menerima data dari Pak. Data dari Satgas Covid Pak. Ya. Hari kemarin pertanggal 26 Juni itu kematiannya itu 1.487 orang. Betul. Karena Covid. Kemudian yang positifnya mencapai 28 lebih ribu orang. Tapi alhamdulillah ada tingkat kesembuhannya 40.374. Nah, ya. Oke Pak, ini dengan angka Covid ya, katanya ada varian baru gitu. Apakah fungsinya alat ini itu bisa mendeteksi dan bisa menyerap juga varian baru Delta dari Covid ini? Masih bisa? Kalau menyerap pasti bisa. Dan membunuh. Karena ada lampu UV tersebut. UV itu bisa membunuh semua bakteri apapun, virus apapun Pak? Bisa. Termasuk corona? Ya. Wow. Sudah terbukti itu. Terbukti ya? Ya. Pak, apa namanya, virus corona ini kan, ini ukurannya sangat kecil sekali ya? Betul. Berarti masih filter ini bisa nangkap itu Pak ya? Bisa. Karena virus corona itu dia akan perlu yang namanya media. Dengan gabungan virus corona dan media ini jadi besar dan ketangkeplah dengan filter HEPA ini, H14 ini. Ya. Sahabat Indonesia, ini menarik sekali. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Hendro Saputro tadi, bahwa selama ini kita sibuk dengan bagaimana mengobati COVID begitu ya. Jadi kita sibuk di hulunya gitu ya. Istilahnya kalau ada rumah bocor kita sibuk mengepel dan sebagainya. Nah, yang dilakukan Pak Hendro ini ke hulunya malah ya. Jadi mencegah, prevention, jangan sampai ada orang sakit gitu ya. Jadi artinya kalau rumah bocor berarti yang ditambal atapnya dulu. Jangan sampai kita sibuk dengan ngepel. Ini menarik loh Pak Hendro. Apalagi dengan konsep merah putih ini ya, apalagi menjelang kemerdekaan RI ini. Ini Bapak memang desain merah putih untuk 17-an atau memang sengaja merah putih gitu? Sudah 1 tahun lebih saya membuat yang warnanya merah putih ini. Kenapa merah putih Pak? Ya, saya sangat cinta Indonesia. Wow. Makanya sekarang ini saya juga pakai masker merah putih. Ya. Sama kita. Sama Pak. Pak, Bapak lahir di mana Pak? Saya asli Solo Pak. Solo? Iya. Surakarta? Ya, nggak jauh-jauh dari Pak Presiden lah. Wes. Ini saya tadi barusan dapat kabar dari Presiden juga nih Pak. Pak Jokowi ini tetangga Bapak, namanya Pak Hendro Saputro. Mungkin Pak Jokowi di bawah Bapak ya? Ya, 2 tahun beda umurnya.
Baik Pak Indro, ini luar biasa. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat Indonesia yang mendengarkan siaran kita hari ini, Pak? Ya, mari kita menjaga kesehatan masing-masing ya supaya pandemik ini segera berlalu dan kita melakukan prokes dengan ketat dan mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada dan kita jalankan hidup ini dengan penuh semangat, penuh keyakinan bahwa pada saatnya nanti pandemik ini akan berlalu dan kita bisa hidup dengan normal kembali. Ya, ini menarik. Salah satu pesan saya, kalau menggunakan ini, maka kita semua akan dinaikkan imunnya. Karena ini membersihkan ruangan terus-menerus dan akhirnya pada titik tertentu nantinya akan menjadi ruangan yang sangat-sangat bagus. Tapi tetap pakai masker, Pak. Harus, itu mutlak. Masker. Meskipun pakai alat ini pun, kita usahakan kalau ketemu orang harus pakai masker. Setuju, Pak. Nah, sebelum ditutup, Pak, Ya. sebelum tutup perbincangan kita, Bapak kan punya warehouse ya, Ya, workshop juga ada lengkap gitu. Nah, betul. ini kalau ada orang-orang, misalnya saya punya alat nih, ya, saya pengen membuktikan alat saya ini bagus atau enggak, ini dari luar negeri loh, Pak. Ya. Produksi dari Eropa begitu ya. Boleh nggak saya periksa ke sini tuh, Pak? Boleh, gratis, Pak. Free. Saya akan tunjukkan bahwa kualitas yang kami punya lebih bagus. Jadi bisa mendeteksi alat yang saya bawa tadi bisa Bisa, gratis, Pak? bisa, gratis. Ya, Pak, setuju, Pak. Gitu, Pak ya? Silakan datang teman-teman yang ingin mau melakukan pengetesan dari produk yang sudah dibeli, yang berkata dari produk dari luar negeri, kami bisa siap melakukan. Ya. Ini menarik, Pak Indro. Saya pun tidak boleh terlalu lama, Pak, karena pasti ini banyak peminat ini, Pak Indro. Biar orang-orang mengerti dan sahabat Indonesia kalau mau minta alamat bagaimana menghubungi ini tidak bisa lewat kami karena kami bukan distributor. Jadi boleh nih, Pak, alamatnya di sini ya. Bisa dihubungi di alamat ini. Jadi silahkan langsung menghubungi bagian pemasaran nanti di sini, Pak ya. Ya, Nanti saya dapat komisi nggak nih, Pak? mantap, Pak. Nanti, Pak. Ngopi-ngopi bareng, Pak. Wah, mantap. Sahabat Indonesia, menarik sekali apa yang dikatakan Pak Hendro Saputro. Beliau ini seorang inovator dan yang membuat saya terenyuh, Pak. Beliau sangat cinta Indonesia gitu. Jadi produk yang dibuat malah dikatakan merah putih, air purifier. Ya, Ini bagi saya menarik ini. Jadi Bapak kok cinta banget Indonesia, kenapa ya, Pak? ya, saya lahir di sini, saya dibesarkan di sini, saya harus berjuang untuk Indonesia. Saya speechless, sahabat Indonesia. Inilah contoh anak bangsa yang sangat cinta Indonesia. Pak Indro selama ini mungkin tidak terlalu banyak dikenal, tapi beliau bekerja dalam senyap mencintai Indonesia dengan caranya. Salah satu caranya adalah berkarya untuk membantu masyarakat Indonesia menciptakan alat yang bisa digunakan untuk mencegah paparan virus COVID-19. Ini luar biasa. Jadi secara teknis mungkin Bapak Ibu sahabat Indonesia bisa mencari informasi di alamat ini. Teknis, tapi menurut saya mekanisme sistem kerja yang disampaikan oleh Pak Indro tadi cukup sederhana ya, Pak ya. Ya, Gampang dicerna, virus ada di sekitar kita ditangkap, ditarik, kemudian dibunuh, diolah dan sebagainya, lalu keluar lagi dan udah udara segar. udara segar, udara steril, yang itu yang lebih penting, steril. Steril. Jadi ini menurut saya sangat menarik. Kita lebih bagus adalah preventif daripada kuratif ya, Pak. Ya, Ini benar lagi, tapi seperti yang Pak Indro sampaikan, meskipun kita menggunakan alat ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Begitu Pak Indro? betul. Terima kasih Pak Indro. Ya, Dan terima kasih. sahabat Indonesia, demikian perbincangan singkat saya dengan Pak Hendro Saputro, seorang inovator luar biasa. Anak bangsa yang sangat cinta Indonesia. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana kita berkarya dan ini menjawab pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Pak Indro bilang, saya lahir di sini, saya besar di sini, saya dimuliakan di sini, dan insya Allah nanti pada saatnya kita juga akan dikuburkan di sini. Ya. Ini tanah air kita. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Indro adalah inspirasi buat Indonesia
marilah kita berkarya. Pak Indro dengan tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, tapi beliau semangatnya luar biasa untuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.